Puji Tuhan, kembali lagi di program Berkat Pagi GPD Manuel Garut. Saya percaya saya dan saudara selalu rindu diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, kita buka saja ayat firman Tuhan kita di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61. Matius 27 ayat 57 sampai 61. Demikianlah firman Tuhan. Menjelang malam datanglah seorang kaya orang Arimatea yang bernama Yusuf yang telah menjadi murid Yesus juga. Ia pergi menghadap Pilatus dan meminta mayat Yesus. Pilatus memerintahkan untuk menyerahkannya kepadanya. Dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Ayat 61, tetapi Maria Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Puji Tuhan. Judul kebenaran firman Tuhan pada saat ini adalah berani menyatakan kecintaan pada Tuhan. Berani menyatakan kecintaan kepada Tuhan. Di dalam Matius 27 ayat 57 sampai 61 ini ada seorang yang baik hati bernama Yusuf orang Arimatea. Yusuf orang Arimatea adalah seorang yang meminta mayat Yesus, meminta mayat Yesus untuk ia menyediakan tempat bagi Yesus agar Yesus dikuburkan dengan baik. Dan Yusuf orang Arimatea ini adalah seorang majelis yang besar, anggota majelis yang besar, juga seorang yang kaya raya, seorang yang penting pada saat itu, dan seorang Sanhedrin, juga seorang terkemuka religius di kaum Yahudi. Tetapi Yusuf orang Arimatea ini memiliki kecintaan akan Tuhan, memiliki suatu rasa kasih kepada Tuhan, memiliki kecintaan akan Tuhan, sehingga apa yang dia lakukan, dia menghadap Pilatus. Untuk apa? Untuk membantu mayat Yesus, untuk menerima mayat Yesus serta menguburkan. Juga di dalam ayat yang ke-59, Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengafaninya dengan kain lenan yang bersih. Ayat 60, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu. Dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur, lalu ia pergi. Di sini menunjukkan bagaimana suatu kecintaan Yusuf orang Arimatea kepada Tuhan. Tetapi sebelumnya Yusuf adalah seorang yang juga takut. Karena apa? Takut dia menyatakan kecintaannya akan Tuhan. Karena sekeliling mereka menghujat Tuhan. Tetapi dia hanya memiliki kecintaan akan Tuhan, tapi dia hanya menyimpan dalam dirinya sendiri. Dan pada saat itu dia memberanikan diri untuk dia menyatakan keberaniannya, kecintaannya akan Tuhan. Dan judul firman Tuhan pada saat ini berani menyatakan kecintaan akan Tuhan. Berani kita menyatakan, memproklamirkan kecintaan akan Tuhan, menindaklanjutkan kecintaan akan Tuhan. Dan bagaimana bentuk keberanian menyatakan kecintaan akan Tuhan? Bagaimana bentuk keberanian menyatakan kecintaan akan Tuhan? Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita belajar dari Yusuf orang Arimatea. Yang pertama adalah mengakui iman kekristenan akan Tuhan. Mengakui iman kekristenan akan Tuhan. Yang dimaksud di sini adalah bagaimana kita mengakui bahwa saya adalah pengikut Tuhan. Kita mengakui bahwa saya memiliki kepercayaan akan Tuhan. Saya tidak malu untuk saya mengikut Tuhan. Coba lihat di dalam Matius 10 ayat 31 sampai 39. Matius 10 ayat 31 sampai 39. Di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu takut karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Ayat 32, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di sorga. Di situ dikatakan bahwa setiap orang yang mengakui Tuhan akan mengakui di depan Bapanya di sorga.
Di sini menunjukkan bagaimana suatu kehormatan besar ketika orang percaya berani mengakui bahwa dirinya mengikut Tuhan. Ada suatu kehormatan yang besar, ada suatu yang namanya kehormatan yang besar yang Tuhan janjikan, yang Tuhan akui di depan Bapaknya. Sini mengajak kita bahwa di dalam kecintaan kita kepada Tuhan, kita perlu yang namanya keberanian untuk kita mengakui iman kekristenan kita, untuk kita mengikut Tuhan. Dan banyak saudara yang kasih oleh Tuhan, tantangan yang harus kita hadapi, tantangan yang harus kita hadapi ke depannya. Mungkin di sekitar kita bukan pengikut Tuhan, akhirnya ketika kita merasa malu untuk kita mengakui bahwa saya adalah pengikut Tuhan, saya adalah orang Kristen, saya beribadah. Mungkin bisa terjadi seperti itu, saudara yang kasih oleh Tuhan. Tetapi apa yang dikatakan firman Tuhan, setiap orang yang mengakui Tuhan di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di sorga. Ada kehormatan yang besar. Karena apa? Karena iman kita di dalam Tuhan sangat berharga. Sangatlah Tuhan hormati, sangatlah Tuhan pandang. Sangatlah Tuhan menilai iman kita. Saudara kasih oleh Tuhan. Yusuf orang Arimatea, seorang majelis di tengah-tengah anggota yang benci kepada Tuhan, tetapi dia memiliki keberanian untuk mengakui Tuhan. Dia bahkan seorang yang menanti-nantikan kerajaan Allah, menunjukkan kecintaannya akan Tuhan. Mari saudara, kita punya yang namanya pengakuan iman kekristenan akan Tuhan. Tidak malu untuk mengakui bahwa saya orang mengikut Tuhan, dan saya mau menjadi teladan bagi orang sekitar. Saya mau menunjukkan kasih Tuhan bagi orang sekitar. Dan itulah bagaimana suatu integritas kita di dalam mengikut Tuhan. Yang kedua, saudara yang kasih oleh Tuhan, ayat yang kedua, poin yang kedua di dalam Markus 27 ayat 59 sampai 60. Markus 27, kita kembali lagi Markus 27 ayat 59 sampai 60. Matius, saudara yang kasih oleh Tuhan, mohon maaf. Matius 27 ayat 59 sampai 60, di sana dikatakan, dan Yusuf pun mengambil mayat itu, mengafaninya dengan kain lenan yang putih bersih, lalu membaringkannya di dalam kuburnya yang baru yang digalinya di dalam bukit batu, dan sesudah menggulingkan sebuah batu besar ke pintu kubur itu, pergilah ia. Tetapi Maria dan Magdalena dan Maria yang lain tinggal di situ, duduk di depan kubur itu. Poin yang kedua adalah mau mengorbankan apa yang kita punya kepada Tuhan. Mau mengorbankan apa yang kita punya kepada Tuhan. Yusuf orang Arimatea menunjukkan kecintaan kepada Tuhan, sehingga apa? Sehingga dia mau mengorbankan hartanya, mau menyediakan tempat untuk mayat Yesus dikuburkan, mau mengorbankan apa yang Yusuf punya. Inilah yang harus kita sadari, saudara yang kasih oleh Tuhan, bahwa bagaimana kita menunjukkan kecintaan akan Tuhan, yaitu kita mengorbankan apa yang kita punya. Kita mau memberikan segala yang kita punya, baik harta, juga waktu, tenaga, dan banyak hal, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kita mengorbankan waktu kita untuk apa? Untuk kita beribadah, untuk kita datang kepada Tuhan, untuk kita menyediakan waktu kepada Tuhan, saat teduh kepada Tuhan. Kita mengorbankan semua tenaga kita. Yang dimaksud adalah bagaimana tenaga kita, mungkin kita bisa melibatkan diri kita untuk kita pelayanan, untuk kita melayani Tuhan. Karena apa? Karena kasih Tuhan terhadap kita sungguhlah besar. Itu juga yang Yusuf orang Arimatea ini sadari, bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Sehingga apa yang menghalangi kita untuk kita melayani Tuhan? Untuk kita melayani Tuhan, saudara yang kasih oleh Tuhan. Kecintaan akan Tuhan berarti kita mau mengorbankan apa yang kita punya kepada Tuhan. Kita mau mengakui bahwa hidup saya adalah hidup untuk iman kepada Tuhan. Iman kekristenan kita kepada Tuhan. Kita mau akui
di dalam setiap hidup kita, di dalam setiap tingkah laku kita, di dalam setiap lingkungan kita. Saya tidak malu mengikut Tuhan. Saya tidak malu untuk saya mengakui Tuhan di depan banyak orang. Dan saya akan menjadi teladan bagi semua orang untuk menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang. Dan puji Tuhan, ayat yang terakhir kita di dalam 1 Tawarik 17 ayat yang ke-27. Saudara yang kasih Tuhan, 1 Tawarik 17 ayat 27, kita buka bersama. 1 Tawarik 17 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Ini adalah doa syukur Daud. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hambamu ini supaya tetap ada di hadapanmu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang engkau berkati, ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Puji Tuhan. Inilah kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Biarlah memberkati kita, mengingatkan kepada kita bahwa keberanian kita untuk kita menyatakan kecintaan akan Tuhan. Dan ada berkat-berkat Tuhan bagi saya, bagi saudara, bagi sekitar kita, juga bagi keluarga kita. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Immanuel, Allah beserta kita. Kami perlu Kau, Tuhan.